Sebenarnya hopefully ya, seharusnya kita bisa expect dalam waktu dekat pemerintah akan kembali meyakinkan investor bahwa sebenarnya health dari perbankan BUMN kita itu masih sangat-sangat sehat. Jadi sebenarnya jika masih berinvestasinya untuk jangka panjang terutama ya, sebenarnya justru jika ada koreksi kembali misalnya dalam minggu ini, itu justru timing yang cukup menarik untuk masuk karena tadi sih ini nampaknya ada sedikit kekhawatiran saja dan istilahnya memang dengan kondisi pasar yang masih sangat volatile seperti ini memang sangat normal bagi market untuk dapat dalam tanda kutip overreact ya. Jadi justru ini untuk terutama untuk term horizon investasi tidak perlu terlalu panjang, misalnya untuk medium term saja 1 tahun ke depan, 1,5 tahun sampai 2 tahun ke depan pun sebenarnya ini justru jika ada koreksi kembali bisa dimanfaatkan karena memang secara fundamental pasti bukan cuma perbankan ya, tapi semua sektor akan terdampak dengan pandemi ini. Tapi sebenarnya selain dari tingkat kesehatan perbankan BUMN kita yang masih cukup oke, pemerintah sampai saat sekarang sampai sekarang maksud saya itu masih standby untuk memberikan bantuan selain dari liquidity, kemudian juga misalnya membantu menjaga profitability perbankan BUMN kita karena ini tentunya salah satu wajah yang cukup penting bagi Indonesia untuk dijaga di level global. Mas Dimas, kalau tadi kita melihat bagaimana kekhawatiran oleh investor, tampaknya kalau kita lihat mobilitas asing pun juga ternyata bukan hanya di perbankan yang based on BUMN saja, tapi beberapa BUMN juga menjadi sasaran juga nih hasil lepas saham oleh asing. Catatlah seperti Telkom begitu ya, kemudian Bank Mandiri, Bank BRI di sini masuk ke dalam kategori net foreign sell untuk perdagangan hari ini. Ini apa yang menjadi mobilitas asing sebenarnya di dalam pasar domestik di dalam negeri saat ini nih, Mas Dimas? Oke, nampaknya kalau tadi untuk perbankan BUMN masih ini nampaknya mungkin ada sedikit diwarnai selain tadi kekhawatiran, namun bisa dikatakan kekhawatirannya berlebih. Nah untuk Telkom nampaknya bisa menjadi salah satu indikasi adanya ini ya aksi profit taking dari para investor karena sebenarnya kalau kita tarik ini ya mungkin secara garis merahnya, Telkom seharusnya menjadi salah satu yang justru dalam tanda kutip diuntukkan dengan kondisi sekarang karena justru bisnisnya telekomunikasi, kemudian let's say internet TV, kemudian media di rumah itu justru semakin dibutuhkan oleh pelanggan. Mungkin bisa dikatakan justru naik posisinya dari kebutuhan yang tadinya istilahnya dapat memanfaatkan fasilitas kantor itu jadi menjadi pindah ke kebutuhan yang semakin dibutuhkan, apalagi dengan tambahan saat ini kemungkinan besar most of pemudik di Indonesia itu tidak bisa tidak bisa melakukan mudik. Jadi istilahnya penetrasi yang tadinya masih belum terjangkau oleh untuk 4G misalnya untuk video call itu nampaknya kita bisa expect ada peningkatan yang a bit faster than usual. Jadi seharusnya ini hanya aksi profit taking saja dan sebenarnya untuk medium to long Telkom juga salah satu yang paling menarik kondisi untuk potensi upside.